ternyata praktis juga ya gitu. Pakai JKN itu nggak usah ribet yang harus datang ke kantor, harus datang ke udah nggak usah ngantri lagi gitu. Iya. Bisa bandingin nih Bapak, bahwa Jerman itu dalam kurun waktu 141 tahunnya, negara Jerman itu baru mencapai kepesertaannya 89% dalam 141 tahun loh gitu Sementara Bapak. kita lebih cepat dari itu Iya, kita cuma dalam kurun waktu 10 tahun kita udah 98, dan itu tuh yang bikin Dan berapa juta itu ya? Iya, berapa juta penerima manfaatnya, bahkan dalam satu hari tuh 1,8 atau 9 gitu ya yang menggunakan BPJS Kesehatan itu. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi kita di Waras, Wawasan Ragam Sehat di akun YouTube-nya Pikiran Rakyat. Kita kali ini BPJS, kita kerjasama dengan BPJS Kesehatan nih. Episodenya kalau kalian teman-teman lihat nih dengan teman-teman Gen Z, kayaknya saya yang paling tua di sini sekarang ya. Nah hari ini untungnya kita dapat dukungan dari Rumah Kentang nih di Jalan Banda nomor 18. Kita dapat snack juga nih, nanti kita coba makan di sini sambil ngobrol-ngobrol santai ya sama teman-teman dari SMA macam-macam. Nanti kita perkenalkan mereka. Mereka tuh ngapain sih? Apa hubungannya sama BPJS Kesehatan? Tapi saya ini dulu ya, saya spill dulu. Jadi dari data Reportal itu terakhir di Februari 2025, Indonesia itu sekarang ada pengguna internet itu 212 juta. Itu sekitar 74 sampai 75% dari populasi dari Indonesia. Nah, 143 juta penggunanya itu adalah menggunakan media sosial. Ya berarti lebih dari 50% lah menggunakan media sosial. Mungkin teman-teman juga pasti menggunakan media sosial, dan teman-teman Gen Z pasti udah digital native ya, udah menjadi pengguna media sosial. Dan mereka tuh rata-rata, kalau dirata-ratain semua ya termasuk kita tuh menggunakan media sosial itu 188 menit. Jadi hampir 2 jam lebih lah. Walaupun ada yang lebih dari itu ya, ada yang lebih 2 jam. Proporsinya itu yang umur 13 sampai 17 tahun itu 8,4%, lalu yang 18 sampai 24 tahun berarti teman-teman 17 ya, rata-rata 17. Ini yang masuk 8,4%, ada yang 18 sampai 24 tahun itu 11%. Dan makanya kenapa ada teman-teman ini di sini dan apa hubungannya sama BPJS Kesehatan yang kita akan bahas di sini. Jadi mereka ini adalah Duta Muda BPJS Kesehatan. Ini kayaknya program baru dari BPJS nih. Untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan ke kalangan mereka sendiri, teman-teman Gen Z. Kalau mungkin kita mungkin udah biasa, udah tahu, walaupun banyak juga yang belum tahu. Yang bikin penasaran itu kenapa kok anak-anak muda ini tertarik sama BPJS Kesehatan. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai di sini sama teman-teman ini. Boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh. Silakan. Dari Jessica. Oke, dari aku. Oke, selamat sore Sobat PR. Perkenalkan, aku Jessica Salsabil Farizal dan aku merupakan siswi kelas 12 atau kelas 3 SMA, which means Agit. Aku merupakan Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025, tingkat kedeputian wilayah 5. Wilayah 5 itu mana? Wilayah 5 itu Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Oh, dari Kuningan tadi ya? Iya, betul, dari Kuningan. Terus sebelahnya? Halo Sobat BR, perkenalkan saya Sarah Gina Ayu, Duta Muda BPJS Kesehatan, Kedeputian Wilayah 5, dan saya berasal dari kantor cabang Kota Tasikmalaya. Kota Tasik. Satu lagi. Selamat sore Sobat PR, perkenalkan nama saya Norendia Siva, saya siswi kelas 11. Tadi Agit saya out kebetulan. Apa itu tesnya? Kelas 2. Kelas 2? Iya. Jadi dibalik-balikin gitu Pak. Oh, Agit 3. Oh, oke. Iya, saya out, saya dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Saya adalah Duta Muda BPJS Kedeputian Wilayah 5 dan saya berasal dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi. Oke, itu ya. Teman-teman Zizima kayaknya udah biasa ngomong di depan kamera teh. Ya, saya pengen tahu nih kenapa kok tiba-tiba kalian pengen jadi duta muda BPJS. Sebenarnya ceritanya gimana nih dari teman-teman? Apakah informasi itu langsung ke sekolah atau gimana tuh? Terus kenapa kok mau ikutan gitu, Ta? Boleh dari aku? Dari aku dulu. Oke, jadi teman-teman, kebetulan untuk informasi terkait program Duta Muda BPJS Kesehatan ini memang sudah di-share. Kalau untuk aku sendiri dari kantor cabang Cirebon itu di-share melalui email sekolah seperti itu. Nah, kemudian karena ya ini kesempatan luar biasa sekali di mana kita bisa mensosialisasikan terkait kesehatan yang di mana awareness
ya Gen Z terkait kesehatan itu memang sangat minim, sehingga saya merasa bahwasanya ini kesempatan emas nih untuk aku memberikan informasi terkait hal-hal tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, related, sederhana dan mudah untuk dicerna seperti itu. Nah akhirnya walaupun ya kita semua tahu bahwasanya yang membayar iuran JKN itu orang tua sebenarnya ya. Kita sebagai generasi muda sebenarnya belum bayar seperti itu. Tapi sebenarnya ini bukan tentang membayar saja sebenarnya ya. Ini tentang kepedulian, tentang keberlanjutan, sustainable gitu loh. Nah, jadi memang yang membangun sistemnya itu orang tua, tetapi yang melanjutkan programnya itu anak muda. Nah, gimana kalau misalnya anak mudanya itu belum paham, belum tahu, nggak dikasih tahu apa itu JKN, programnya seperti apa, hak dan kewajibannya itu seperti apa, kita nggak tahu. Dan akhirnya, nauzubillahi min zalik, nanti justru berhenti di generasi kita sistem gotong royong dari program JKN ini. Nah, sehingga Jessica merasa perlu ternyata mensosialisasikan, apalagi dengan tantangan yang ada di lapangan seperti itu. Nah, kalau Naura ya, itu taunya kapan informasinya tuh? Kalau misalkan Naura fun fact sendiri, Naura tuh beneran dikasih taunya tuh dadakan. Kan tadi Kak Jessica bilang kalau misalkan dia ada surat langsung email dari sekolah, sedangkan Naura tuh tiba-tiba ditelepon sama PXC dari sekolah Naura, katanya, "Hal Naura ngobrol ya sama ibu." Terus tiba-tiba Naura bikin video seleksi ya untuk Duta Muda BPJS. Naura juga kan mungkin masih asing kan, teman-teman juga mungkin pada tahu kalau Duta Muda BPJS tuh ngapain sih. Terus juga kan dengarnya langsung bikin seleksi karena fun fact-nya juga salah satu passion Naura itu adalah berbicara. Mungkin Naura ngerasa menjadi duta BPJS kesehatan ini bisa Naura kembangkan juga bakat Naura, dan juga Naura pengen jadi suara untuk menyuarakan berbagai informasi kepada teman sebaya Naura. Jadi konsepnya peer to peer education, kita menyebarkan dari remaja untuk remaja itu sendiri. Nah, kalau Sarah tuh prosesnya kan daftar ya, terus akhirnya melulus seleksi tuh dari sekolahnya ada berapa orang yang ikutan? Kalau dari sekolah aku sih cuma 1 orang yang ikutan, karena aku juga sebagai duta sekolah ya Bapak. Jadi aku sebagai duta sekolah juga. Iya benar. Jadi perwakilan. Coba Sarah kamu yang ikutan aja, yang ngewakilin sekolah ini buat maju ke Duta Muda BPJS yang tingkat KC. Yang Tasikmalaya. Selain itu, aku juga ngerasa bahwa ini tuh penting karena sebenarnya passion aku juga sama kayak Kak Naura. Aku suka ngomong, tapi lebih spesialnya itu lebih ke debat sih Bapak. Aku lebih suka, misalnya kalau misalnya ada lebih tantangan itu, mungkin Naura juga sama. Dan sebenarnya fun fact-nya juga kita berdua adalah pendebat ya mungkin debaters gitu. Kita kalau misalkan aku sama Kak Jessica sendiri, kita debatnya dalam bidang bahasa Inggris. Gitu. Ini ada Sarah dari aku LDBI. dari LDBI, berarti lomba debat bahasa Indonesia gitu Pak. Jadi emang suka ikut debat juga gitu. Pantesan. Enak ngobrolnya. Nah, kemudian ingin tahu juga nih, apa sih yang kalian ketahui soal si BPJS Kesehatan ini? Pentingnya apa sih anak muda tahu soal BPJS Kesehatan? Coba, Sarah. Jadi pentingnya anak muda buat tahu bagaimana program BPJS Kesehatan, karena sebelumnya Bapak, waktu aku belum jadi duta itu masih sama kayak teman-teman, pemahaman aku tuh mendek di tataran nama, belum sampai nih ke maknanya. Apa tuh makhluk BPJS? Apa dikiranya apa gitu? Iya, BPJS yang ada di pikiran aku tuh, ya udah, kamu punya kartu, kamu bayar tiap bulan, berarti nanti kamu kalau misalnya mau periksa di fasilitas kesehatan, ya udah bisa diskon atau enggak jadi gratis gitu. Tapi aku tuh masih belum tahu gimana sih mekanismenya, kok bisa jadi gratis, gimana yang bayarnya, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi ternyata setelah saya masuk nih di duta-duta BPJS ini, ternyata kompleks juga ya teman-teman. Dan banyak juga yang kita pelajari tentang, karena kita duta, kita harus mempunyai knowledge yang bagaimana kita dapat menyampaikan pesan-pesan ini kepada teman-teman kita. Sebaya kita. Iya, jadi saya rasa ini tuh penting karena memang kata Kak Jessica juga, bagaimana sih cara generasi muda untuk tetap menjaga keberlangsungan program yang memang telah dijaga secara 10 tahun ya dari 2000. Iya, udah lama juga udah kan, lama, dari iya. 2016. Nah, belum tahu gitu berarti ya. Iya, kita dari duta. Berarti sejak lahir berarti kalian umur 17-an ya kan? Kita umur 17. 17 berarti udah hampir seusia kalian sih Iya, BPJS kita juga kan kan. pas jadi duta juga dijelasin kan sejarahnya BPJS kayak Iya. gimana. Terus pokoknya kita jadi kenal lebih dalam tentang JKN dan BPJS itu sendiri. Nah, kalau ini Jesse pernah ngobrol mungkin pas kan ada informasi itu tuh ya, terus kan kalian juga mencari informasi masing-masing soal BPJS. Pernah ngobrol nggak sih dengan teman-teman di sekolah tuh terbersit
obrolan pasti nggak mungkin ya ada obrolan soal ngebahas BPJS, nggak pernah ada ya di sekolah ya. Iya, benar. Nah ketika tahu BPJS seperti apa yang pertama Jessie pikirkan untuk ngasih tahu ke teman-temannya ini mau gimana gitu? Oh gitu, baik. Mungkin beberapa informasi dasar dulu ya kayaknya. Jadi tentang apa itu BPJS, apa itu JKN, apa itu KIS. Kan ini 3 hal yang sebenarnya banyak orang pikir sama. Padahal berbeda ya kenyataannya. BPJS itu singkatnya penyelenggaranya, JKN itu programnya, KIS itu salah satu identitasnya gitu ya. Nah mungkin dasar dari dasarnya dulu, kemudian nanti baru masuk ke spesifiknya. Nah ketika Jessica masukkan ke spesifiknya, nah itu mulai bermunculan pertanyaan. Nah dari situ kan mulai tuh. Karena kenapa? Karena cara metode belajar itu sebenarnya lebih gampang nyerna kalau kita sambil discuss, sambil ngobrol gitu. Berarti cara mungkin yang paling mudah kalau Naura misalnya, kalau paling mudah kira-kira kalau menjelaskan ke temannya gimana? Nah kalau misalkan udah kepikiran belum seperti apa kan? Ini tuh yang pertama kali digelar oleh BPJS Kesehatan ya. Iya. Dan kemarin kalau nggak salah dari 109 itu akhirnya muncul teman-teman ini kan berarti teman-temannya ada teman-teman yang spesial gitu ya karena bisa terpilih dari 109. Artinya udah punya konsep nanti mau gimana sih ngejelasin ke teman-teman di sekolahnya gitu minimal atau ke keluarga mungkin ya. Iya. Nah, Naura kan tadi udah sempat mention ada namanya peer-to-peer education, yaitu kegiatan yang berkonsep yaitu dari remaja untuk remaja. Jadi sebenarnya nyangkut sama program kerja Naura sendiri. Naura bikin ada talk show inspiratif, ada kampanye digital, pokoknya hal-hal yang relevan sama dunia remaja sekarang. Ada talk show inspiratif dan Naura tuh pengen membuka forum diskusi, ruang diskusi. Jadi kita bisa saling share, saling bertanya, saling tukar informasi, terutama tentang program BPJS dan JKN tersebut. Terus juga kan, apalagi kan udah di-mention sama kakak juga tadi ada. Kakak disebutnya kakak. Sama bapak juga tadi. Kalau bapak kakak juga, jadi muda. Enaknya aja mungkin ya. Sama bapak juga tadi, kalau misalkan emang Gen Z, apalagi kan kita semua Gen Z kan. Itu ya. Ya kita adalah pengguna medsos yang paling banyak. Betul. Sayang banget kan kalau misalkan kita main medsos, tapi nggak digunain dengan baik. Nah pengennya, Naura tuh pengen menciptakan ruang kayak bahwa medsos tuh nggak terus-terusan tentang hal-hal negatif. Kita bikin medsos itu menjadi hal-hal positif. Kita bisa men-share informasi mengenai JKN, pokoknya yang relevan dengan tren anak muda sekarang. Karena kan sekarang kontennya macam-macam tuh. Ada kontennya misalkan berupa video sinematik. Ya, pokoknya udah pakai AI juga udah gampang. Udah pada jago kan anak Gen Z. Jadi yang relevan dengan Gen Z sekarang sih yang tapi kan nggak dinoncalan ya si medsosnya nggak ya? Nggak dinoncalan sekarang. Nah jadi sekarang mau jadi terbuka ketika akhirnya menjadi duta muda mengisi kontennya lebih positif mungkin nanti ya. Nah itu sih yang diharapkan. Nah kalau pengen tahu juga sebenarnya JKN itu pernah ada atensi khusus ke teman-teman Gen Z nggak sih? Misalkan dari sekolah ada dari BPJS atau mana dari JKN memberi informasi soal BPJS Kesehatan gitu, pernah ada nggak? Iya. Mungkin dari saya dulu ya Bapak, kalau misalnya sosialisasi ke sekolah sejak SMP atau SMA sih belum ada ya Bapak. Karena memang beda sih ya, bukan ini, bukan ranah sebenarnya jadi ke orang tuanya. Iya, iya. Namun mungkin ini juga salah satu cara BPJS, bagaimana sih cara aplikasikan, mengedukasi bagaimana cara menyampaikan literasi tentang JKN ya melalui program Duta Muda BPJS ini tentu saja. Jadi walaupun belum ada sosialisasi yang mungkin udah tercapai ke sekolah-sekolah aku dan mungkin di sekolahnya kakak juga gimana? Udah ada sih, belum ada. Sejauh ini belum ada sih, ini baru pertama kali. Ya kan ketika lulus itu kan ketika kalian ikut proses nih, balik lagi ya. Iya. Teman-teman tuh bikin kayak makalah gitu nggak sih atau presentasi gitu nggak sih untuk program apa yang akan dilakukan nanti masing-masing gitu ya, bikin di daerahnya masing-masing ada kayak gitu nggak? Ada. Oh gitu, beda-beda berarti mungkin ya? Beda-beda. Nah kalau Jessie gimana program yang ditawarkan ketika akhirnya bisa terpilih nih sama si BPJS Kesehatan menjadi duta muda? Mungkin yang akhirnya kan menyingkirkan kan tanda kutip 106 orang yang lainnya gitu ya? Apa yang jadi jualannya itu? Oke, jadi kalau untuk Jessica sendiri itu ada nama programnya Semesta gitu. Nah, Semesta. Iya, Semesta. Ya, jadi itu terinspirasinya dari prinsip BPJS sendiri sebenarnya, Universal Health Coverage, di mana setiap orang terlindungi, ya dapat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas secara merata, optimal tanpa terkendala biaya seperti itu kan. Nah, kemudian tapi Jessica ubah nih karena Universal Health Coverage itu berbahasa Inggris, Jessica ubah menjadi Semesta gitu. Nah, Semesta ini sebenarnya singkatan nggak?
Oh, Bapak. Apa tuh? Bebas muka kamu, adik juga Bun. Sehat merata untuk Indonesia sejahtera. Sehat merata untuk Indonesia sejahtera. Oh, oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu program besarnya namanya Semesta. Nah, dalam Semesta tersebut ada 3 program utama di dalamnya. Nah, pertama ada program cerah, cerdas sehat bersama JKN ke sekolah. Kemudian yang kedua ada program JKN Sehati, JKN Sehat untuk Indonesia. Dan yang ketiga ada kampanye Sehat Semesta. Oh. Nah, gitu. Mungkin bisa aku jelaskan ya? Boleh. Boleh. Harus. Oke, jadi program cerah itu merupakan program di mana kita menyasar pada generasi muda. Kenapa mesti generasi muda? Seperti yang sudah Jessica jelaskan tadi, bahwasanya generasi muda ini yang bakal melanjutkan. Jadi nanti kita memberikan estafet gitu. Bagaimana caranya supaya pemanfaatan JKN ini optimal di masa depan, tidak berhenti di generasi kita aja seperti itu. Karena kan juga kita semua tahu ya. Sebelumnya belum ada memang sosialisasi di sekolah-sekolah. Ya pasti memang sasaran sosialisasinya bukan ke sekolah Iya, benar. Nah, makanya itu Jessica kemarin mengusulkan program cerah seperti itu. Nah, fokusnya di apa? Fokusnya nanti navigasi aplikasi mobile JKN, kemudian juga ya pengetahuan dasar terkait JKN, BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, kemudian juga nanti mungkin ada quiz, ada game gitu. Untuk apa? Untuk yang mungkin meningkatkan participation rate-nya gitu ya, untuk meng-engage mereka gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada JKN Sehati. JKN Sehati ini merupakan pelengkap dari program cerah. Kenapa pelengkap? Karena mungkin kalau program cerah itu hanya berfokus pada generasi muda, pada anak sekolah. Tapi kalau JKN Sehati itu menyasar spektrum yang lebih luas. Nah, jadi kayak lansia, masyarakat umum, dan fokusnya itu di balai desa. Nah, gitu. Jadi nanti kita bakalan perginya bareng MCS atau mobil customer service. Nah, itu salah satu program dari BPJS Kesehatan juga, dari program JKN. Nah, itu jadi nanti kita bakalan mengedukasi lansia, mengedukasi masyarakat umum, open Q&A, juga membasmi stigma-stigma negatif terkait BPJS Kesehatan. Apa kan tuh? Tipenya apa negatif yang didengar gitu ya? Ya, bahkan Jessica sempat lihat-lihat juga jurnal dari SDS IPB tahun 2023, bahkan stigma negatif terkait BPJS Kesehatan itu 3 kali lebih kuat dibanding narasi positifnya. Bayangin kan, ya Allah. Itu benar-benar bagaimana media sosial itu semuanya berisi stigma negatif terkait BPJS Kesehatan, yang dimana itu bisa jadi misinformasi ya. Nah, jadi itu melalui program JKN Sehati diharapkan kita bisa membasmi stigma tersebut, bisa ya memuaskan para masyarakat umum ini, lansia ini, bahwasanya ini tuh tidak benar seperti itu ya, untuk meluruskan seperti itu. Kemudian ada apa aja ya kira-kira stigma negatifnya kemarin? Misalnya ada berapa kasus penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS. Ya, sebenarnya informasi gitu, penyakit ini tidak di-cover oleh BPJS, padahal kan di-cover semua. Iya, sebenarnya di-cover asalkan sesuai dengan ketentuan BPJS, seperti rujukan berjenjang, ya seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan, sebenarnya itu di-cover, cuman kebanyakan orang justru termakan oleh hoax-hoax seperti itu. Mau nambahin, banyak banget kan orang-orang yang stigma negatif tentang penolakan di IGD. Sedangkan di BPJS sendiri punya syarat kegawat daruratan. Jadi BPJS itu pokoknya alur itu layanan berjenjang. Jadi mungkin banyak banget misinformasi masyarakat kalau misalkan kok aku ditolak, aku ini loh. Padahal BPJS ada urutannya gitu ya. Ada urutannya, di BPJS juga punya kriteria kegawat daruratan sendiri. Nah, kalau Sarah, nama programnya apa yang ditawarkan gitu? Aku tuh ada 5 ya Bapak. Tapi kita mulai dari fundamental yang paling pertama, yaitu Gensure, yang mana Generation Survey for JKN Future. Jadi itu tuh sejumlah survei sederhana yang memang untuk memetakan nih bagaimana sih sejauh mana para teman-teman aku yang ada di sekolah aku. Jadi sasarannya itu ya lingkungan terdekat aku dulu Bapak. Jadi apakah mereka termasuk peserta aktif dan lain sebagainya, dan sejauh apa sih tingkat literasi mereka terkait BPJS, dan itu merupakan suatu hal yang akan dijadikan dasar untuk menyusun suatu program yang lebih edukatif, yang lebih strategis untuk kedepannya, dan itu sudah dilaksanakan dan menjadi salah satu analisis dalam studi kasus waktu presentasi teman-teman. Jadi kan kita presentasi nih, kita berbasis data dong tentunya, gak bisa kita terus bilang menurut ini tapi kan gak ada datanya. Jadi yang pertama itu saya memastikan dulu nih bagaimana nih kondisi lapangannya tuh seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah podcast, dan saya juga cukup dejavu gitu bahasanya, karena aku juga Bapak udah ngadain podcast sama di sekolah, teman-teman sekolah, dan sama juga nih layoutnya kayak gini, 3 kamera sama ini. Cuman
yang bikin unik tuh teman-teman semua timnya, tim podcastnya itu siswa-siswi kelas 11. Jadi semuanya diatur sama kita sebagai Gen Z. Jadi akunya juga kelas 11 lebih tuh, kelas 11 teh. kelas 2. 2. Oh iya benar kelas 2. Iya, kita juga lebih paham ya. Jadi teman-teman semua di sini ada timnya kurang lebih 10 orang ya. Di sekolah itu teh. Iya, di sekolah kan ada ekskul yang namanya itu Patas Komputer, yang mana jadi tim mediasi sekolah mungkin ya Bapak, yang suka nge-kamera-kamera, yang suka ada program podcast juga yang kayak gitu. Dan teman-teman semua di sini yang kebanyakan sih cowok ya. Jadi aku ngobrol, aku ngasih edukasi sambil di-record juga. Teman-teman juga pada langsung, oh kayak gini nih. Oh iya. Oh yang kayak Jadi gitu. tahu gitu ya. Oh, benar. Jadi itu tuh kayak membuat aku sendiri, oh iya, akhirnya aku bisa bermanfaat nih untuk menyampaikan suatu informasi yang memang dapat disampaikan secara ringan, secara inklusif buat teman-teman sekalian. Dan yang ketiga itu ada yang namanya kolaborasi dengan PMR. Sebenarnya mirip-mirip sama programnya Ya Kak sebenarnya Naura. kita semua juga programnya Sana mirip-mirip. ya, Iya, sekarang musimnya iya, kolaborasi ya. Iya Gambar kompetisi. benar, sama PMR, yang mana PMR itu kan menyasar tentang kepalang-merahan remaja, kesehatan remaja, dan itu juga perlu agar kita tuh awareness nih, kita bisa punya kehati-hatian untuk menjaga nih bagaimana sih kita di masa depan kalau misalnya tiba-tiba ditagih karena gaya hidup remaja nih perlu jadi highlight ya. Banyak makanan-makanan manis, yang banyak tuh remaja yang udah kena diabetes ya Bapak. Banyak. Sekarang makin banyak sini. Sekarang tuh kayak bertebaran banget mungkin ya. Iya, dan itu juga salah satu tujuan kami mungkin dibentuknya Duta Muda BPJS ini ya untuk ngasih knowledge buat teman-teman sekalian. Dan juga ada nih satu program yang memang jadi highlight waktu itu juga waktu presentasi sama juri itu di-mention. Ada yang namanya konsep dari forum diskusi kritis dan global nih. Apa nih global ini apa nih dalam tanda kutip? Apakah semua orang sedunia masuk ke forum atau gimana? Tapi jadi kayak gini Bapak, izinkan saya untuk menjelaskan nih bagaimana latar belakang. Jadi aku tuh salah satu anak ekskul bahasa Jerman ya Bapak, dan waktu itu alhamdulillah waktu tahun kemarin saya pernah bilang kan, saya pernah ke Bandung Bapak satu kali tadi waktu briefing. Iya, itu tuh lagi Olimpiade bahasa Jerman Bapak, tempatnya di UPI Bandung. Jadi kan aku kayak udah lumayan expert lah nih dan punya suatu forum ekskul juga, dan aku juga disambungin sama anak-anak ekskul debat. Yang mana kalau misalnya anak debat tuh menganalisis satu isu tuh pasti ke dalam gitu ya. akar banget, pro-nya gimana, kontrafaktualnya kayak gimana. Dan aku bilang ini tuh forum kritis global karena kita tuh menyatukan nih dua instansi, dua ekskul debat dan ekskul Jerman, yang mana Bapak juga mungkin belum tahu bahwa Jerman itu salah satu pelopor dari adanya jaminan kesehatan nasional. Jadi yang pertama kali bikin ini tuh ya orang Jerman, iya di sana dari tahun 1883 kalau nggak salah. Jadi kita pun bisa menganalisis nih, kita bikin satu forum diskusi yang mana kita tuh biar kita tahu bagaimana sih revolusinya, bagaimana sih lahirnya si jaminan ini, dan kita juga bisa bandingin nih Bapak bahwa Jerman itu dalam kurun waktu 141 tahunnya negara Jerman itu baru mencapai kepesertaannya 89% dalam 141 tahun loh gitu Sementara Bapak. kita lebih cepat dari itu. Iya, kita cuma dalam kurun waktu 10 tahun kita udah 98, dan itu tuh yang bikin. Dan berapa juta itu ya kan? Iya, berapa juta penerima manfaatnya, bahkan dalam satu hari tuh 1,8 atau 9 gitu ya, yang menggunakan BPJS Kesehatan itu. Dan itu menjadi suatu dasar utama bagaimana sih caranya kita tahu, kita mengkomparasikan gitu Pak, bahasanya anak debat itu. Bagaimana sih ketika kita mengetahui apa yang ada di dalam culture-nya yang dulu, kan kita juga collab nih sama tim Deutsche Kultur. Jadi kita kita tahu nih bagaimana caranya si BPJS ini lahir, dan bagaimana caranya berevolusi. Dan biar tadi juga kan Bapak tadi nanya, gimana sih kok tiba-tiba emang anak muda tiba-tiba ngebahas BPJS gitu kan. Nah ini mungkin kita ngasih wadah gitu Bapak. Nah itu salah satu program aku kayak gitu. Sambil diminum Oh iya makasih. Kayak gara-gara kita basicnya debat, kayak emang ngomongnya cepat banget mungkin. Gak apa-apa, bagus. Iya. Jadi lebih enak ngobrolnya. Kalau Naura gimana tuh? Apa yang ditawarkan di programnya? Naura nama programnya adalah JKN Sahabat Remaja. Jadi Naura mau memberikan generasi muda tuh rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab terhadap program JKN itu sendiri. Naura punya program satu program yang pertama ada JKN Sahabat Remaja, yaitu berupa JKN Goes to School, yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi
untuk memberikan informasi tentang apa itu JKN, manfaat JKN itu apa, dan siapa sih penerima JKN itu. Terus juga Naura ada namanya talk show inspiratif. Naura mau menghadirkan sosok penerima manfaat yang udah pernah menerima manfaat. Karena kan biar Gen Z itu langsung kayak, ini itu testimoninya gitu ya. Review langsung udah kayak Gen Z itu punya gambaran kalau misalkan ikutan JKN, aku juga pasti kayak gini, menerima manfaatnya kayak gini, segini. Jadi biar Gen Z itu pikirannya lebih terbuka kayak gitu. Ya, jadi ketika mereka nanti suatu saat sudah berpenghasilan, punya keluarga, buru-buru deh daftar jadi JKN, mungkin arahnya ke sana gitu ya. Iya, mendorong Gen Z untuk lebih tahu dan lebih paham tentang apa itu JKN dan BPJS. Terus Naura juga ada punya JKN Corner. JKN Corner itu Naura rencananya mau membentuk waktu sosialisasi, ada booth kecil yang di dalamnya mungkin ada anggota dari BPJS atau yang bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai BPJS, dan juga mau ada brosur kecil yang nanti mungkin dibagiin ke siswa-siswa yang isinya berupa apa itu JKN, JKN manfaatnya, dan juga mau dikasih tips and trick menjaga kesehatan, mungkin pola hidup sehat. Dan juga salah satu program, ini namanya program puncaknya Naura tuh ada punya namanya JKN Collaboration Day. Yaitu JKN Collaboration Day adalah dilaksanakan di akhir periode Duta Muda BPJS, yaitu isinya tuh yang pertama ada bakti sosial. Kita bisa membangun bikin event gitu sih sebenarnya ceritanya Bapak. Kita mau kayak bakti sosial, kita bisa kayak donor darah, dan juga melibatkan komunitas-komunitas remaja. Contohnya melibatkan PMR yang ada di sekolah-sekolah agar ikut terlibat mungkin ya. Terus juga konsep acaranya nanti kita bakti sosial, donor darah, dan juga sharing session. Dan sama kita mau nanti ada demo aplikasi JKN. Nah kan Gen Z sekarang mungkin kalau misalkan tahu kayak misalkan BPJS mah ribet ngantri. Sekarang kan udah ada itu ya. Iya, kita mau menyebarkan informasi kalau misalkan semakin canggihnya teknologi, BPJS juga terus berevolusi menjadi lebih canggih juga. Jadi mengikuti zaman. Jadi sekarang mah nggak usah ngantri-ngantri lagi, tinggal ambil antrian di aplikasi mobile JKN. Kita mau demo aplikasi mobile JKN, jadi biar Gen Z itu lebih, ternyata praktis juga ya gitu. Pakai JKN itu nggak usah ribet yang harus datang ke kantor, harus datang ke udah nggak usah ngantri lagi gitu. Jadi, mungkin yang bisa jadi salah satu program juga teman-teman kan ada beberapa peserta yang sepuh ya. Nah itu kayaknya teman-teman juga bisa berkiprah di sana ngebantu gimana sih aplikasinya, karena mereka yang agak-agak sepuh tuh kadang agak sulit untuk mengelola ini, memakai si handphone itu ya. Salah satu tujuan Naura juga ada di visi Naura, yaitu menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat sekitar mereka. Jadi mungkin kan Naura duta BPJS, dan Naura juga punya beberapa tim. Ada kan tadi Naura bakal melibatkan komunitas PMR, dan juga karena di kantor cabang Naura ada banyak ada yang ikut berpartisipasi lumayan banyak. Itu bisa Naura jadikan tim untuk membantu menyalurkan informasi, untuk menjadikan generasi yang lain, untuk menjadikan kayak remaja-remaja yang lain juga sebagai agen perubahan yang membantu masyarakat di sekitar mereka, kayak gitu. Menarik sih. Jadi alhamdulillahnya ya teman-teman muda ini, kalau saya ngeliat gitu ya, kayaknya lancar banget ngomong soal JKN. Mudah-mudahan menjadi benar-benar sebagai duta muda BPJS yang membantu BPJS, menguatkan BPJS bagaimana bisa dipakai di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Nah mungkin sebagai penutup nih, harapan masing-masing teman-teman nih tentang BPJS ke depan, tentang pemahaman anak-anak muda sekalian. Juga ini nih, ada satu pertanyaan sih. Penting gak sih kesehatan bagi kalian gitu ya? Karena masih muda, kadang merasa tuh kita tuh sehat selalu gitu ya. Kadang tidak memperhatikan olahraga, tidak memperhatikan makanan. Padahal itu suatu saat akan berefek beberapa tahun kemudian. Nah ini juga mudah-mudahan nanti sebagai bagian sebagai bagian program kalian untuk memberi pemahaman kesehatan bagi teman-teman sekitarnya ya, walaupun pasti susah sihnya karena teman-teman saya punya masing-masing. Gimana kira-kira tuh dari Jessie? Kalau menurut aku ya kesehatan penting banget lah. Mau untuk generasi muda, generasi tua, dewasa, generasi tua ya nyebutnya, semuanya penting. Kenapa? Karena ya yang namanya sakit nggak pilih usia gitu loh. Kita nggak tahu, mungkin hari ini kita sehat, apakah besok sehat lagi nggak tahu. Nah oleh karena itu pentingnya JKN untuk apa? Supaya terlindungi seperti ya, program preventif seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita sehat, maka dijaga terus kesehatannya seperti itu. Bukannya malah
jojong makan makanan yang tidak sehat, tidak olahraga dan lain sebagainya gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi kita nggak tahu gitu loh, sedia payung sebelum hujan seperti itu. Takutnya nanti ketika kita nauzubillah min dzalik terkena sakit, tapi kita belum terdaftar sebagai peserta JKN, takutnya nanti biayanya justru besar dan ujung-ujungnya kita lebih baik ya udah gak usah berobat aja daripada nanti biayanya besar seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Semakin fatal, semakin parah gitu. Nah, itulah kenapa fungsinya kita sebagai duta muda ini untuk mensosialisasikan, karena we can speak the language of my generation. Kita bisa berbicara dengan bahasa yang dipahami, yang mau dimengerti oleh generasi kita. Iya, kayak tadi misalnya mobil JKN gitu ya. Kan walaupun mobil JKN ini kan bentuknya aplikasi ya Pak ya. Tapi kan nggak semua generasi muda itu mau download gitu. Di zaman yang kita dari cari makan sampai cari jodoh lewat aplikasi, mereka justru nggak tahu kalau misalnya ada aplikasi untuk kesehatannya sendiri seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya aja kita mengkomunikasikan aplikasi ini bahwasanya ini penting, ini bukan suatu hal yang boring untuk diketahui seperti itu. Nah, dengan bahasa apa tadi? Dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang relate, ya dengan bahasa Gen Z seperti itu yang tadi sudah beberapa kita ajarkan ya ke Bapak ya, ke bahasa Gen Z. Bapak sekarang udah sudah tahu ya. Nah, kalau Sarah gimana nih? Cara menjaga apakah kesehatan itu penting nggak gitu ya kan? Kan sehat itu sebenarnya murah, bukan kan kalau ada istilah sehat itu mahal, sebenarnya nggak. Sehat itu murah kan, tinggal olahraga sebenarnya. Iya, bahkan dulu ada stigma tuh orang miskin dilarang sakit gitu ya Pak. Apa sakit sedikit miskin? Iya, sakit miskin. Apa ya singkatannya? Ada singkatannya tuh. Iya, tapi buat kami pribadi sebagai Gen Z, sekarang tuh udah mulai tren FOMO olahraga, tahu gak sih kalian? Iya. Pada suka running, pada suka jogging dan lain sebagainya. Padel. Itu jadi salah satu, kita sebagai generasi muda udah mulai membuka nih, wawasan kita udah mulai membuka tentang seberapa penting sih kesehatan bagi diri kita sendiri. Dan itu bukan berarti kesehatan penting, aku udah makan sehat ya udah gak perlu nih adanya jaminan kesehatan nasional dan lain sebagainya. Karena ketika kita sedia payung sebelum hujan udah seperti simbolik atau makna dari BPJS itu sendiri, dan kita juga sebagai generasi muda tidak memandang bagaimana sih ketika sehat itu dijadikan suatu patokan yang memang sulit, yang memang kayak mahal. Ketika kita dapat secara sederhana dapat ngasih suatu payung, ngasih suatu perlindungan sebelum hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Maka dari itu menjaga kesehatan itu penting, namun itu nggak cukup karena kita juga perlu adanya payung. Bagaimana ketika kita sakit kita mempunyai perlindungan dan terproteksi, dan bukan cuma tentang diri kita sendiri, tapi tentang berbagi dan membantu orang lain. Karena teman-teman sekalian tahu gak sih bahwa BPJS Kesehatan itu merupakan suatu program gotong royong terbesar di Indonesia. Ketika kita mikirin apa sih gotong royong yang terbesar selain BPJS Kesehatan, kira-kira apa? Gak ada kan teman-teman? Karena di zaman kita yang sekarang ini uang yang kita kasih untuk bayar premi itu siapa tahu bisa dipakai oleh orang lain. Anggap aja sebagai sedekah gitu ya. Pasti ada amal jariahnya juga teman-teman. Ya, misalkan kita hari ini sehat, di sini kita bisa makan, kita di sini ada makanan tuh. Tapi di rumah sakit sana ada yang penyakit jantung. Nah, uangnya udah kita bayarin, sedangkan penyakit jantung tuh ya kalau misalkan dibayarkan oleh uang mandiri itu bisa 120 juta. Yang baru tadi diomongin, kalau misalkan untuk orang besar gaji bisa 10 kali pensiun, dan itu juga belum tentu terbayarkan, tercover semua. Jadi adanya program, bener banget tadi kata Sarah, ini adalah gotong royong terbesar. Bayangin aja 102 juta di Bandung ini misalkan ada 5 orang yang sakit. Udah berapa gitu ya? Udah berapa kan? Jadi inilah fungsi JKN dan BPJS Kesehatan hadir. Jadi ya itu benar, kita gotong royong membantu orang, sebagai gotong royong sebagai gaya hidup mungkin. Nih khusus Jessica nih, kan Jessica juara 1, terus sebagai duta muda kedeputian wilayah 5, kan nanti akan ditunjuk menjadi tingkat nasional ya? Iya, menjadi perwakilan Jawa Barat. Apa yang akan dipersiapkan dan mungkin apa yang akan nanti dipresentasikan gitu program-programnya? Apakah sama yang tadi semesta atau ada tambahan baru nanti? Oke. Mungkin kalau untuk program-programnya mungkin akan tetap sama, cuman skalanya mungkin yang berbeda ya. Kalau mungkin tadi semestanya fokusnya sekarang ke Provinsi Jawa Barat, nanti lebih meluas lagi ke seluruh Indonesia. Pokoknya kita akan memastikan bahwasanya kesehatan semesta itu benar-benar terjalankan ya. No one left behind. Ya, semuanya ada, semuanya dapat
bisa merasakan fasilitas kesehatan yang layak, yang merata, yang berkualitas seperti itu. Nah mungkin juga nanti Jessica akan lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Indonesia, generasi-generasi muda, supaya lebih menyebarkan, supaya informasi tersebut itu bisa tersampaikan. Baik itu karena kita kan punya ini ya teman-teman duta muda ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain. Iya, dari teman-teman Kepil 1, 2 sampai Kepil 12 seperti itu. Nah, jadi nanti bakal lebih besar lagi nih nanti lingkupnya seperti itu. Tapi tetap programnya tetap namanya semesta, hanya saja mungkin skalanya lebih luas lagi dan mungkin nanti tanggung jawabnya juga lebih besar lagi seperti itu ya. Mungkin aku bisa minta doanya buat teman-teman doain ya biar nanti lolos di tingkat nasional gitu ya. Amin. Mewakili Jawa Barat. Mudah-mudahan didukung sama Pak KDM ya, Pak KDM. Amin. Ya buat Sobat PR, mohon doanya semoga aku, Jessica Salsabil Farizal, bisa mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional dan bisa mendapatkan juara pertama. Amin. Satu lagi pertanyaan untuk semua. Membagi waktunya gimana nih? Kan nanti duta muda ini berapa tahun sih si masa tugas? 1 tahun. 1 tahun. Nah, membagi tugasnya gimana? Apalagi Jessica kan sekarang kelas 3 ya. Jadi teman-teman juga tahun depan tuh memasuki kelas 3 juga tuh. Kita mau persiapan TKA juga sebenarnya. Gimana tuh nanti bagi tugasnya tuh? Iya. Kalau untuk itu mungkin karena aku banyak nih partnernya ada 2 ya. Mungkin nanti bagi tugasnya ke mereka gitu ya. Iya, benar ya. Bagi waktunya juga tuh gimana? Benar. Kalau bagi waktunya itu aku ada, ya tentu kita berpatokan pada skala prioritas ya. Jadi ada yang namanya urgent dan important. Kalau misalnya dia urgent dan important maka lakukan sekarang. Tapi kalau misalnya urgent but not really important berarti bisa didelegasikan. Ya. Tapi kalau misalnya not urgent but important berarti kita schedule it. Kita jadwalkan. Nah, kemudian kalau misalnya not urgent dan not important, ya udah buang. Seperti apa? Contohnya scrolling medsos ya itu. Kan sekarang ya seperti itu, dikit-dikit stres dikit scrolling medsos. Stres dikit healing. Nah, kalau misalnya itu memang bisa dikurangi dan masih ada hal-hal yang lebih urgent, lebih baik kerjakan dulu yang urgent seperti itu. Mungkin ya tetap berpatokan pada skala prioritas, apa yang lebih penting untuk kerjakan dahulu. Yang tidak penting ya udah buang aja gitu. Nora gimana? Bagi tugas sekolah, main kayak gitu gimana nanti tugas? Kalau misalkan Nora sih sama juga kita kerjakan dulu yang urgent sama important. Tapi sebenarnya kalau tipe Nora sendiri, Nora tuh adalah orang yang misalkan hari ini kita lagi habis podcast, Nora biasanya bawa buku ngerjain tugas. Iya, karena selagi masih ada waktu, selagi Naura bisa, Naura kerjain tugasnya. Kayak gitu. Jadi bagi waktunya juga tentatif juga. Mungkin bisa, apalagi kan kalau misalkan tugas-tugas sekolah, Naura bisa cicil kerjain misalkan lagi di mobil. Mungkin tadi di mobil juga Naura sambil, sebenarnya masih ada tugas, Naura sambil edit tapi lewat handphone. Iya, jadi relatif sih waktunya. Pinter-pinter lah ya itu ya, bisa. Pinter-pinter bagi waktu aja kayak gitu. Sarah? Kalau aku sih sama bikin suatu skala prioritas karena Sarah sendiri tipe orang yang pelupa, bahkan rencana agenda 3 jam ke depan aku bisa lupa. Aku ngapain sih? Aku tadi ke kamar mandi. Jadi dicatat berarti ya? Iya bener, nyatetnya kan bisa lewat HP. Jadi aku selalu bikin skala prioritas. Oh hari ini penting dan urgent banget bikin PPT presentasi buat seleksi kedeputian wilayah. Dan yang sisanya nanti dulu, tugas PKN ulangan nanti dulu. Soalnya kan itu bisa 2 hari cukup untuk menghafal. Jadi bikin suatu skala prioritas dan mungkin dari kecilnya juga dari SMP memang sudah terbiasa ya ngebagi waktu. Biasanya kita aktif di organisasi. Iya, dari SMP ya benar. Iya, jadi kita udah bukan suatu hal yang kaget karena lagi, ada tambahan baru. Jadi mungkin sekian aja sih. Iya, karena juga kan Naura juga tipe yang kalau misalkan lihat kalender Naura ya sekarang beneran yang agendanya udah penuh gitu ya. Iya, udah benar-benar agenda. Jadi kalau misalkan ada Nau main yuk, lihat jadwal ya nggak bisa, udah penuh. Jadi itu menghilangkan yang kayaknya emang nggak sepenting not urgent dan not important. Penutup nih, mungkin ada yang mau disampaikan nanti masing-masingnya, Jessica, Sarah sama Naura, ke teman-teman Gen Z, teman-teman sekolahnya atau orang tuanya tentang JKN gotong royong. Enggak dari Jessica dulu. Oke, kalau dari Jessica, baik, kalau dari Jessica pesannya pertama untuk generasi muda, jangan tunggu sakit baru bikin JKN ya. Karena tadi sedia payung sebelum hujan, kita nggak pernah tahu kapan kita sakit itu nggak pilih usia. Jadi jangan merasa kamu masih muda, kamu masih sehat, akhirnya kamu acuh tak acuh terhadap kesehatan seperti itu. Nah kemudian yang kedua,
untuk generasi mungkin lansia, generasi yang sudah dewasa, Jangan generasi nunjuk ke saya lansianya. Lanjut. Ya, mungkin untuk orang-orang dewasa, untuk kakek nenek yang sudah lansia, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mengetahui informasi terkait digitalisasi seperti itu ya. Nah, kemudian juga untuk seluruh penonton di sini, semoga kita semua bisa terus menjaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat, dan tentunya punya JKN itu merupakan salah satu tips, salah satu cara untuk kita tetap menjaga kesehatan kita. Karena di mobil JKN sendiri itu ada program, ada fitur-fitur preventif juga ya, seperti bugar, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya aplikasi mobil JKN itu bukan hanya sekedar untuk ambil antrian dan lain sebagainya. Ada banyak banget fiturnya. Nanti kita bisa explore bareng-bareng mungkin ya. Iya, seperti itu. Mungkin kalau dari aku cukup sih, Kak. Sarah? Kalau dari aku harapannya ya untuk teman-teman sekalian, jangan tunggu sakit dulu, dan sama ya kata Kak Jessica, tapi saya harap seluruh stigma-stigma atau miskonsepsi yang terjadi di masyarakat luar dapat kita resolve lagi, kita cek ulang lagi apakah isu-isu seperti fasilitas kesehatan di sini ngebedain pasien BPJS yang ini sama yang enggak BPJS, dan kita itu harus tahu bagaimana sih cara kita mengambil suatu informasi yang memang relevan, yang memang faktual di sini. Dan harapan saya buat teman-teman sekalian, semoga kita dapat mengetahui sedari dini bagaimana sih pentingnya kita menjaga dan mempunyai suatu lapisan proteksi untuk kesehatan kita nanti. Karena ini juga suatu amal juga yang tadi kita lihat, dan ini juga biayanya nggak mahal teman-teman. Mari kita jaga keberlanjutan BPJS Kesehatan dari dini. Sekian sih dari saya. Makasih. Nah, terakhir Naura. Nah, kalau Naura sendiri harapan besarnya mungkin adalah untuk generasi Gen Z, kita ubah yuk mindsetnya bahwa BPJS itu bukan hanya untuk orang sakit. Betul. BPJS itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial dan juga bentuk gaya hidup preventif. Ya, jadi pokoknya kita yang udah jelasin sama Kak Jess sama Sarah bahwa JKN dan BPJS ini penting banget. Pentingnya tuh beneran penting banget karena umur nggak ada yang tahu. Kalau misalkan sakit nggak ada yang tahu juga kan. Misalkan kita hari ini sehat bugar, tapi besoknya kita nggak ada yang tahu. Pentingnya sedia payung sebelum hujan. Jadi mungkin yuk kita jadi generasi muda, kita jadi agen untuk generasi selanjutnya agar terus berlanjut mungkin program JKN ini. Kita menjadi agen perubahan yang membantu masyarakat di sekitar kita. Mungkin dari Naura segitu karena udah tersampaikan banget sama Sarah. Terima kasih banyak nih adik-adik semua. Enaknya kalau yang ngobrolnya sama yang jago debat, kita ngomongnya sedikit langsung panjang penjelasannya. Jadi teman-teman juga tercerahkan, anak-anak muda juga tercerahkan soal informasi soal JKN. Mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang juga bagi teman-teman Gen Z berkolaborasi sama teman-teman nanti Duta Muda 2 di BPJS Kesehatan. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Jessica, Sarah, Naura atas waktunya. Tonton terus kita di Waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.